kalau nggak dididik disiplin sejak kecil, mana mungkin tiba-tiba kuliah nanti bisa disiplin sendiri, ya kan? Pendidikan karakter, membentuk karakter kita itu dimulai dari kecil. Jadi bukan tiba-tiba nanti kamu besar, kamu bisa disiplinkan dirimu, nggak bisa. Cuman harapan saya begini loh Bu, kalau terlalu dini sudah difokuskan, diarahkan apa nggak terlalu spesialis nanti, terlalu terspesialisasi gitu. Dan anak-anak kita ini juga mengikuti akan perubahan zaman dan perkembangan zaman. Bahkan juga anak-anak kita ini juga akan menghadapi tantangan-tantangan tersendiri yang mungkin berbeda dengan tantangan kita hari ini. Gentle Gus Podcast Pendidikan Maju Terus Pendidikan Indonesia. Terima kasih ya sudah menyempatkan diri hadir pada sore ini. Baik. Kita mulai aja pembahasannya ya Bu ya. Kalau ceritanya misalnya begini, koordinator itu membawai beberapa sekolah ya, benar ya? Kalau kami koordinator cukup di satu sekolah, membawahi 3 unit kalau saya, yaitu unit TK, SD, sama SMP. Jadi kami di sekolah itu ada 2 koordinator. Jadi ada koordinator bidang pendidikan, jadi yang mengurus tentang kurikulum, pendidikan. Ya. Terus kemudian yang kedua itu saya, yaitu koordinator bidang kerohanian. Jadi yang memang khusus atau fokus dengan pembinaan karakter anak, pembinaan anak. Gitu. Jadi sore ini kita coba bahas dari sisi Ibu Irma sebagai koordinator kerohanian ya di Aletheia Genteng ya. Boleh. Ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu Aletheia Genteng ya kan Ibu Irma bisa jelasin sedikit tempatnya di mana sih? Mungkin Banyuwangi orang-orang kan tahu ya. Kalau Genteng sebelah mananya Banyuwangi Bu ya? Kalau Banyuwangi ini bisa dikatakan kota kecil ya, yang bersebelahan dengan Bali, yang terpisahkan oleh Selat Bali begitu ya. Nah, tapi Genteng sendiri itu lebih di desa lagi. Gitu. Nah, kami sering menyebutnya adalah sekolah di desa tetapi rasa kota gitu. Jadi kami ini sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta di Genteng itu satu-satunya sekolah swasta sekolah Kristen ya. Yang Tuhan sampai saat ini kami. Nah, Genteng sendiri ini dengan Kabupaten Banyuwangi itu berjarak sekitar kurang lebih 1 jam. Gitu. Jadi kita masih lebih ke agak pinggiran lagi begitu. Kebetulan kan istri saya juga dari Rogo Jambi ya. Oh, baik. Saya tahu kira-kira. Memang Banyuwangi kotanya kecil, tapi kabupatennya besar banget ya. Kabupatennya itu kan istilahnya Belambangan itu semua masuk Banyuwangi, benar nggak? Iya. Jadi mungkin kalau dibandingkan Kota Malang, kabupaten nih ya, cerita kabupaten ya, jauh lebih besar Banyuwangi saya ngomong. Iya. Kan ada Jajak, Genteng, Muncar sampai mana ini? Manggaran, dekat Ijen itu apa lupa saya namanya. Glenmore ya. Glenmore itu arah mau ke Jember. Jadi arah ke Jember. Ya, jadi Genteng, Glenmore, Kalibaru itu arah. Ya, Kalibaru. Saya lupa namanya Kalibaru ya. Jadi kalau kelihatannya ngomong Banyuwangi tapi besar sebenarnya. Kalau yang nggak ngerti ya. Saya juga karena kebetulan istrinya dari sana jadi tahu. Kalau orang-orang yang nanti melihat podcast kita mungkin bingung. Genteng di mana? Genteng di mana? Di atas. Iya, pokoknya di Genteng itu berarti ke atas gitu ya. Ya. Jadi saya ingin tahu dulu kira-kira kalau selama Bu Irma menjabat sebagai koordinator gitu ya, masalah-masalah yang dihadapi di dunia pendidikannya apa ya? Sebenarnya kalau
kalau dari segi koordinator itu cukup kompleks ya Pak ya. Jadi kalau di dalam sekolah itu biasanya kalau hamba Tuhan itu kan pelayanan di gereja begitu kan ya. Mungkin berkutat hanya jemaat dan juga anak-anak. Tetapi kalau di sekolah itu lebih kompleks lagi. Jadi kita itu bisa memikirkan bukan hanya kepada siswa, pendidikan siswa, tetapi juga bagaimana kita memikirkan guru-guru kita, pendidikan atau bagaimana memperlengkapi guru-guru kita, bahkan juga untuk orang tua. Jadi tiga ranah ini guru, siswa dan orang tua. Belum lagi bukan hanya ketika kita memberikan bimbingan bukan hanya kepada tiga ini saja, tetapi juga kita harus bergandeng punya partner juga kan, punya partner juga bersama dengan khususnya dengan gereja dan masyarakat seperti itu sih. Jadi tantangan dan kesulitan yang ada itu dari siswa ya ada, dari guru juga ada, bahkan dari orang tua juga ada begitu. Jadi kayaknya cukup complicated gitu ya. Kita coba dari siswa dulu ya Bu ya. Kira-kira apa coba biasanya tantangannya? Kalau saya ini kan hampir kurang lebih 8 tahun ada di sekolah. Jadi saya masuk sekolah itu mulai dari 2014 pertengahan 2014 saya masuk sampai hari ini. Itu memang tantangannya semakin ke sini itu cukup semakin besar ya Pak ya. Jadi kalau dulu zaman saya baru-baru masuk gitu ya, anak-anak yang saya didik dengan yang sekarang itu sudah berbeda ya, sudah berbeda sekali cara kita bicara, cara kita mendidik gitu ya. Terus mungkin kalau bisa dikatakan volume kita tegasnya gitu itu bisa lebih dikecilin kalau sekarang gitu. Kalau zaman saya baru masuk gitu anak-anak dikerasin masih agak bisa begitu ya. Jadi maksudnya ketika mereka nakal kita masih strength mereka, kita tegas sama mereka, kita masih marah dengan bahasa yang keras itu masih bisa gitu sampai angkatan-angkatan ketika saya baru mengajar gitu ketika sampai hari ini mereka bilang ih lo Irma itu dulu galak banget, saya bilang enggak lo saya enggak galak, iya lo saya galak banget katanya gitu, tapi sekarang kok enggak katanya gitu. Jadi mereka rodok-rodok sedikit-sedikit kayak protes gitu ya, kok dulu galak sekarang kok enggak sih lo gitu. Nah tapi sekarang anak-anak ini dikerasin itu memang nggak bisa gitu ya Pak. Jadi ketika kita itu menegur dengan keras, malah mereka tuh lebih berani. Ada yang lebih berani untuk memberontak, langsung marah ke gurunya itu juga bisa gitu loh mereka. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu dari 2014 sampai ke sini, pola untuk mendidik mereka, pola untuk mendampingi mereka itu jadi berubah. Jadi kalau dulu itu dengan tegas, dengan keras, wah sekarang udah nggak bisa lagi kan. Jadi mesti dilus-elus gitu, mesti cari teman-teman yang benar-benar bisa jadi temannya mereka. Itu pun kadang masih kita negur mereka apa itu juga masih rada-rada mereka tersinggung lah, apalah begitu. Jadi tantangannya memang yang pertama itu tentang daya tahan karakternya juga. Mungkin kalau yang dulu lebih tangguh gitu ya, yang sekarang ini kita harus mendidiknya untuk bisa menjadi generasi yang tangguh. Memang salah satu tagline daripada sekolah kami adalah mendidik generasi tangguh itu tadi. Jadi bukan hanya anak-anak ini pintar di dalam akademis, tetapi bagaimana mereka ini menjadi generasi yang tangguh, yang siap untuk menghadapi tantangan di zamannya mereka nantinya gitu. Jadi kalau hari ini mereka dididik, digembleng dengan hal-hal yang mereka harus kuat nih, mereka harus kuat. Nah itu nanti biar mereka nantinya itu bisa menjadi generasi-generasi yang tangguh. Seperti itu. Ya, anak sekarang lebih ekspresif ya Bu ya. Betul. Dan lebih langsung gitu loh Pak. Kalau dulu kita ngomong keras sama guru, wah nggak berani banget kan. Kalau sekarang mereka bisa menyampaikan langsung begitu. Kalau kemudian masalah dengan orang tua misalnya apa ya? Biasanya yang masalah dengan orang tua yang timbul, orang tua siswa. Iya. Kalau di sekolah kami itu secara khusus juga
apa ya, memang latar belakangnya juga menengah begitu ya. Kami sih campur ya, kami campur. Cuman memang ada yang menengah ke atas begitu. Nah, dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin berbeda begitu. Jadi mungkin kebiasaan di rumah selalu dimanja atau selalu didampingi dan yang lain sebagainya. Sehingga itu juga yang menjadi sebuah pola yang akhirnya mereka di sekolah itu selalu intinya dituntun begitu ya. Jadi kalau misalnya makanya itu kami mengajarkan mereka untuk mandiri. Jadi yang menjadi masalahnya kadang-kadang itu adalah ketika si anak ini misalnya melakukan sesuatu begitu, terus kemudian kami tegur begitu. Kadang-kadang itu ada yang kurang berkenan seperti itu dan akhirnya lapor ke sekolah atau orang tuanya yang datang ke sekolah seperti itu. Terus yang kedua tantangan kami juga banyak anak-anak kami juga yang broken home gitu. Jadi ketika ada anak-anak yang broken home maka pastinya karakternya dan lingkungannya itu juga cukup berat untuk kami mendidik mereka seperti itu. Jadi ya pasti ada sesuatu atau bermasalah di dalam sekolah itu juga ada. Lalu yang ketiga juga tantangan kami orang tua yang terlalu sibuk itu juga menjadi tantangan kami. Jadi kadang-kadang mereka tidak memperhatikan anak-anak mereka. Jadi orang tua bekerja di luar kota, anak ditinggal sendiri hanya bersama dengan kakak atau hanya bersama dengan tante atau bersama dengan siapa di rumah, sehingga perhatian kepada anak itu kurang. Maka yang menjadi kendala kami pendidikan karakternya pun dari pihak sekolah kami sudah memberikan ini, tetapi tidak ada dukungan di rumah. Jadi akhirnya kami tidak bisa berjalan bersama dan pendidikan karakter yang kami berikan itu agak cukup sulit untuk berhasil seperti itu karena tidak ada sinkron antara kami pihak sekolah dan juga dengan orang tua. Kadang-kadang udah kami, Bu, anaknya udah nggak masuk nih berapa hari gitu, tapi ya tidak direspon dengan baik begitu. Sampai kami kunjungan ke rumahnya, sampai kami teleponin setiap pagi gitu, tapi ya tidak ada komunikasi yang baik dan dukungan karena orang tua harus bekerja di luar kota dan lain sebagainya. Itu juga yang menjadi kendala kami. Itu masalah siswa dan orang tua ya. Sekarang saya ingin perbandingan 2014 dengan sekarang bedanya apa Bu? Kalau orang tua siswa? Kalau orang tua siswa sepertinya masih mirip-mirip sih Pak. Masih mirip kurang lebih ya samalah seperti itu. Masih intervensinya kadang-kadang masih terlalu ya karena mungkin masih jenjang SD dan SMP ya. Kalau misalnya jenjang SD memang intervensi orang tua masih lebih banyak, tapi kalau untuk yang SMP-nya sepertinya memang sudah mulai berkurang, begitu, sudah mulai berkurang. Cuman ya itu tadi kadang-kadang masih tercetus. Kadang kita harus mendidik kemandiriannya dia, tanggung jawabnya dia, tapi mungkin ya dari keluarga atau dari rumah juga kurang tega gitu kan. Jadi kalau kami itu bilang kalau ketinggalan nggak usah dianterin sudah, supaya dia mengerti nih, supaya ngerasain dihukum itu kayak gimana. Enggak, nanti dateng satpam nganterin atau apa kayak gitu. Saya sebagai angkatan sekolah Orba gitu ya, zaman Orba itu merasakan perbedaan besar dengan anak sekolah zaman sekarang ya. Zaman sekarang dihukum orang tuanya ikut marah. Kalau zaman saya kebalik. Kalau anaknya dihukum, orang tuanya ikut menghukum. Jadi double tambahnya. Zaman sudah berubah ya, nggak apa-apa. Kemudian kalau masalah dengan kurikulum mungkin ada masalah? Kalau kurikulum sih kami sejauh ini tidak ada masalah sih Pak. Paling masalahnya ya kurikulum yang terus berubah dari kalau ada menteri baru gitu ya. Terus kemudian kurikulumnya berubah itu yang menjadi kendala juga ya. Kadang-kadang kami kayak kurikulum K13 kami masih berjalan, masih terus berproses memperbaiki. Sekarang udah ganti lagi begitu. Dan ya itu yang menjadi tantangan kami. Tapi puji Tuhan sampai hari ini untuk kurikulum sih kami tidak ada masalah dan kami masih bisa cepat untuk mengikuti kondisi zaman seperti itu. Di tempat Bu Irma 5 hari ya, sampai Jumat ya? Kami full Pak 6 hari dari Senin sampai 6 hari.
Oke. Pulang Karena jam berapa, Bu? kami kalau SD pulang jam 1 kurang 10, kalau SMP jam 1.10. Karena karakteristik sekolah kami itu bukan hanya dari wilayah Genteng saja, Pak. Jadi kami karena sekolah Kristen, jadi kami juga menjangkaunya lebih ke apa ya, berpartner dengan gereja-gereja begitu. Jadi kami itu tersebar di seluruh Banyuwangi. Jadi anak-anak kami itu ada yang dari Kalibaru, kemudian ada yang dari Silir, ada yang dari Purworejo, jadi mencar gitu. Jadi kami tidak full day school begitu. Iya, mengenai ini ya, diversifikasi murid ya. Asal usulnya kan pengaruh juga, Bu ya. Benar nggak? Kalau di Genteng itu kan mungkin dari Banyuwangi Raya. Antara yang ini cerita misal ya, yang berasal dari Banyuwangi dengan berasal dari daerah lain, sama nggak apa muridnya mengikuti pelajaran? Sejauh ini sih sama sih Pak. Sejauh ini sama. Nggak ada perbedaan ya? Ketinggalan atau apa, nggak ada ya? Tidak ada sih sejauh ini. Ya pastinya ada yang ini, cuman tidak menurut daerah sih kayak gitu. Soalnya pengalaman saya kalau di Malang sini kan ada beberapa sekolah itu yang punya boarding house ya, punya tempat asrama. Kan otomatis dari luar pulau, kebanyakan Indonesia Timur gitu ya, mereka tuh kaget mengikuti pelajaran yang ada di sini. Ya kan, contohnya misalnya dari Sumba, dari NTT, dari Kalimantan Selatan, begitu masuk, mungkin Ibu pernah dengar ya Waing, Ya. Yusuf itu kan terkenal ya, terkenal killer. Iya. Itu jadi terkejut-kejut ya kan, yang mungkin SMA-nya di Surabaya, maaf SMP-nya di Surabaya, meneruskan di SMA di Malang aja terkejut-kejut, apalagi mungkin yang di luar daerah ya. Keponakan saya ada satu yang lulusan dari SMA Wain, begitu keluar kuliah rasanya bebas banget katanya, karena kan ulangannya sehari bisa 2, bisa 3, kemudian tugas-tugasnya mungkin juga banyak. Nah, hal seperti itu enggak masalah ya di tempat Ibu ya, karena enggak terlalu berbeda ya. Kalau hal-hal seperti itu ada sih Pak. Jadi kalau anak-anak kami yang dari luar Aletea, jadi kami kan ada TK, SD, SMP begitu. Jadi anak-anak kami yang dari luar Aletea, misalnya bukan dari TK Aletea, bukan dari SD Aletea, memang agak kaget-kaget memang gitu. Agak kaget-kaget ketika masuk ke Aletea karena disiplinnya, terus kemudian pelajarannya itu sudah sangat berbeda. Ya bersyukur kami sekolah Kristen Aletea di Genteng ini memang punya kualitas yang terkenal baik begitu ya, punya kualitas yang terkenal baik sehingga menjadi pilihan masyarakat juga. Dan orang itu kadang memang takut masuk ke Aletea karena itu tadi, aduh nanti anakku nggak naik kelas, nanti anakku nggak bisa begitu. Jadi mereka tuh sudah punya image kalau di Aletea ini apa ya, pelajarannya tuh tinggi banget. Memang visi kami adalah karena SMP anak-anak kami SMA itu mereka harus ke kota biasanya kan Kak, minimal mereka ke Jember kayak gitu. Jadi memang kami berusaha untuk memfasilitasi mereka supaya tidak tertinggal sekali ketika mereka nantinya ke SMA yang ada di kota seperti itu. Jadi ketika yang dari luar Aletea secara khusus itu benar-benar mengejar begitu ketika mereka ada di Aletea gitu. Terus memang benar-benar beda. Dulu loh saya ngomong kotor aja nggak ada yang negur. Di sini gurunya udah melototin semua, dipanggil dan yang lain sebagainya. Dulu saya gambar-gambar yang aneh-aneh kayak gini biasa aja. Wih sekarang kok nggak bisa gitu. Jadi mereka juga, waduh kok ketat sekali. Seperti itu sih. Bicara mengenai kedisiplinan itu kan, sekolah itu sebenarnya tempat penggodokan disiplin gitu ya, benar nggak? Betul, betul. Beberapa minggu yang lalu saya sempat lihat di Twitter, di TikTok gitu ya, ada anak SMA tuh bertanya kenapa kok harus disiplin ketika sekolah, pakai seragam, rambutnya harus rapi, masuknya nggak boleh telat ya. Kira-kira Ibu sebagai praktisi pendidikan mungkin bisa memberikan pencerahan.
Iya, Pak. Saya juga akhir-akhir ini juga mendengar itu. Kenapa sih kok sekolah nggak boleh ngecat rambut gitu kan? Kenapa sih kok sekolah harus pakai sepatu hitam? Kenapa gitu? Kan nggak ada pengaruhnya. Kadang orang bilang gitu kan nggak ada pengaruhnya dengan pelajaran dan yang lain sebagainya. Saya cuma katakan adalah pendidikan karakter, membentuk karakter kita itu dimulai dari kecil. Jadi bukan tiba-tiba nanti kamu besar, kamu bisa disiplinkan dirimu, nggak bisa. Tapi bagaimana kita mengajar mereka itu dari mulai sejak dini. Dari TK, bagaimana kamu taat aturan, ya dengan seragam, dengan mungkin sepatu hitam, kalau salah dihukum seperti itu. Terus tidak boleh yang istilahnya macam-macam kalau di SD atau SMP ngecat rambut lah, pakai perhiasan dan yang lain sebagainya. Itu mengajarkan anak kan dari kecil bagaimana engkau taat dulu nih gitu dengan aturan yang ada. Yang kedua, bagaimana kamu juga memaksa dirimu untuk bisa mendisiplin dan bertanggung jawab atas diri kita itu dimulai dari sejak kecil gitu kan. Nggak mungkin nanti dari kecilnya sembarangan nggak ikutin aturan dengan gede apakah bisa dia mengikuti aturan, saya pikir itu sangat sulit begitu kan. Jadi dimulai dulu dari kecil. Saya sangat ketika ada orang tua yang bilang begitu, kenapa sih harus ngecat rambut, nggak ada pengaruhnya, kenapa harus pakai seragam, saya bilang itu adalah bentuk hal-hal yang sangat simpel dan sederhana, itu mengajarkan anak-anak kalian untuk bisa taat aturan, mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin paling tidak dari mereka kecil. Itu hal-hal sederhana. Contoh di rumah juga begitu, ketika ibu atau papa mengajarkan untuk anak mandiri, untuk anak bisa disiplin, untuk anak bersih. Oh, ngatur tempat tidur, apa setelah bangun tempat tidurnya diatur, selimutnya dilipat. Apakah itu ujuk-ujuk dia besar harus begitu? Oh, itu akan sangat sulit. Tapi pasti dari kecil, dari anak itu mungkin 5 tahun, 6 tahun sudah mulai dibiasakan. Sama seperti itu. Menurut saya sih gitu. Memang tidak ada pengaruhnya dengan nilai, memang tidak ada pengaruhnya dengan akademis, nggak ada. Tapi pendidikan karakter dimulai dari hal-hal yang simpel itu. Setuju banget itu. Mungkin ya, kalau saya ngomong nih ya, pengaruh dari film-film seri barat. Kalau film Korea kan semua pakai seragam juga ya. Meskipun Ya, pakai juga. istilahnya rambutnya dicat, gondrong, tapi masih pakai seragam. Kalau kita lihat film-film serial barat, kan sejak 2005 itu kan TV kabel jadi lumrah, ya kan? Internet jadi lumrah. Semua, jadi kira-kira 17 tahun yang lalu itu orang-orang sudah melihat, oh di Amerika tuh sekolahnya seperti ini, bebas, nggak ada seragam, mau gondrong, mau cat, mau mau bawa skateboard ke kelas juga boleh ya kan. Itu saya pikir mempengaruhi pola pikir kita sebagai masyarakat dalam menyikapi pendidikan. Karena saya pikir ya saya setuju dengan pendapat Ibu Irma tadi. Kalau nggak dididik disiplin sejak kecil, mana mungkin tiba-tiba kuliah nanti bisa disiplin sendiri, ya kan? Apalagi masuk dunia kerja. Mau masuk seenak sendiri ya, besok dikasih surat cinta. Betul. Dan juga kita juga perlu ini ya, Pak, melihat budaya kita, budaya kita dengan budaya luar negeri itu juga berbeda. Saya juga kurang tahu mereka itu bagaimana cara pendidikannya. Hanya saja habitnya mereka aja sudah berbeda dengan kita. Kami ada kerjasama dengan Amerika gitu ya, dengan salah satu badan misi. Jadi sebelum pandemi kami mengadakan English gitu kan, jadi kami mengundang mereka untuk datang ke Indonesia begitu ya. Jadi memang kebiasaan habitnya mereka itu sangat berbeda sudah. Mereka itu sudah terbiasa hidup disiplin, terbiasa hidup on time, terbiasa ya akhirnya di sekolah pun nggak digituin pun mereka sudah terbiasa dengan sendirinya gitu. Lah kita terbiasa bangkong gitu kan, terbiasa molor, terbiasa tidak on time gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah sangat berbeda begitu. Mereka sudah dengan sendirinya budaya itu ada, tetapi sedangkan kita itu tidak gitu. Jadi perlu dibentuk memang. Gitu. Saya sampai sering bercanda dengan istri saya ya. Indonesia itu WIB. Bukan waktu Indonesia bagian barat, bukan waktu Indonesia bebas. Jadi mau datang jam berapa telat juga santai, bebas ya kan. Saya pernah bekerja sama dengan orang Jerman, orang Jepang, orang Taiwan. Kalau Anda telat lebih dari 5 menit, bos siap-siap disemprot.
Ya, Kalau di sini kan nyantai, 15 menit telat tuh wajar loh. Iya, 30 menit, kadang-kadang 30 menit, wah. Tapi kalau sama orang barat nggak bisa. Kemudian ketika kita lihat di serial-serial barat ya, khususnya Amerika, itu kan bahkan mulai SD SMP pun mereka sudah sistemnya SKS. Ya kan, kalau kita lihat anaknya yang pindah kelas, gurunya tetap di kelas tersebut. Jadi misalnya Ya, kelas biologi, ya gurunya di situ terus. Nanti setelah bel jam pelajaran selesai, pindah. Muridnya yang pindah. Kalau di Indonesia kan masih gurunya yang pindah. Masih tetap. Dari situ iya. kelihatan beda sebenarnya. Fokus pendidikannya juga berbeda sih, Pak. Jadi fokus ke kita juga ada kerjasama juga dengan sekolah Belanda. Jadi ada gereja di Belanda. Nah, kemudian beberapa waktu lalu mereka kunjungan, pengen tahu sekolah kita seperti apa gitu. Memang mereka wah sangat berbeda sekali kalau mereka kan fokusnya itu kepada skillnya mereka. Jadi mereka tuh kemampuannya di mana yaitu yang diasah. Jadi tidak ada lagi yang namanya ujian hanya untuk dapetin nilai UN yang harus standar nilainya berapa tuh mereka tidak ada. Jadi memang fokusnya mereka adalah skillmu, bukan hanya intelektualnya saja. Tapi kalau di Indonesia, wah boro-boro gitu ya. Anak kelas 1 aja hafalannya udah banyak sekali gitu kan. Mereka udah gak ada kesempatan untuk memperbanyak skill, yang ada adalah memperbanyak apa namanya keahlian untuk menghafal kayaknya begitu kayak. Di sini masih belum apa sih istilahnya higher order thinking skill-nya belum jalan ya. Masih hafalan masih. Nggak apa-apa ya pelan-pelan nanti Tapi dengan diusahakan. kurikulum merdeka ini ya semoga akan mengarah ke sana sih Pak. Kalau Pak boleh Menteri. tahu perbedaannya dengan K13 apa ya, Bu? Uh, Kalau K13 itu kan lebih ke apa ya namanya, kayak sama seperti yang pelajaran-pelajaran biasa, memang ada pendidikan karakternya juga. Tetapi kalau di kurikulum merdeka ini anak-anak itu ya hampir mirip-mirip kayak luar negeri begitu. Jadi memang fokusnya kepada skill, kepada keahlian. Terus anak-anak itu uh, guru harus lebih memperhatikan karakteristik anak. Jadi tidak bisa mengajar lagi rata semuanya. Misalnya anaknya dianggap pintar semua, ya pintar semua enggak. Tapi harus harus menyampaikan, harus apa itu melihat kemampuan anak. Berapa persen anak yang daya tangkapnya sekian, berapa persen anak yang daya tangkapnya sekian, seperti itu. Jadi lebih memperhatikan skill juga. Terus pendidikan karakter ya, khususnya P5 ya, pendidikan karakter Pancasila itu juga diperlengkapi di dalam kurikulum merdeka ini. Sebenarnya kurikulum merdeka ini lebih asik sih, karena mereka harus bikin project. Jadi pelajaran yang diajarkan bukan hanya materi aja, tetapi mereka harus ada project. Di setiap pelajaran itu mereka ada projectnya nanti. Jadi nanti ada gabungan, misalnya mata pelajaran apa itu bergabung untuk membuat satu proyek, pelajaran apa mereka bergabung untuk membuat satu proyek. Jadi nanti mereka akan membuat sebuah proyek, dan proyek itu akan diflorkan atau akan ditunjukkan bukan hanya kepada guru, tetapi bisa mengundang masyarakat, bisa mengundang orang tua, seperti itu. Jadi ada prakteknya, ada action nyatanya kalau sekarang Pak. Like dulu teori tok Pak. Ya menarik sekali ya. Nanti kita lihat hasilnya, Bu ya. Iya, semoga. Mungkin Semoga kalau ganti menteri enggak ganti kurikulum lagi. mungkin uh, beberapa bulan lagi kalau ada kesempatan ya kita coba bincang-bincang lagi mengenai hasil dari kurikulum merdeka yang baru berjalan. Soalnya Mungkin kan ini bisa baru berapa ya? 2 bulan ya benar ya? baru 2 bulan. Ya. Kalau untuk ini sistem ranking, sekarang masih ada nggak atau sudah dihapus ya? Kalau kami sih udah hampir nggak ada ya Pak sistem ranking. Cuman kami ada kompetensi namanya. Jadi anak-anak yang punya nilai yang tinggi di dalam setiap pelajaran kita berikan kompetensi. Menurut Ibu bagus nggak sistem rankingnya mulai dihapus pelan-pelan atau enak seperti dulu? Ini untuk siswa ya maksudnya ya, untuk perkembangan siswa ya. Kalau
kalau menurut saya sih kayaknya sama aja ya Pak ya. Jadi mungkin orang tua sudah nggak memikirkan, anakku ranking berapa gitu, enggak. Jadi lebih apa ya, lebih memacu aja ya anak-anak untuk bersaing, saling bersaing satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau ada kompetensi itu ya mungkin bukan juara ya, juara kelas, tapi kalau kompetensi itu kan per pelajaran. Jadi anak-anak itu misalnya nih dia bisanya di bahasa Indonesia, mereka akan kejar-kejaran siapa tahu kan dapat kompetensi di bahasa Indonesia begitu. Jadi kan per mata pelajaran mereka punya kesempatan untuk mereka mendapatkan nilai yang tinggi. Saya sih setuju-setuju aja ya, setiap anak punya kompetensi berbeda, saya sangat setuju. Karena dulu saya pandai dalam fisika, tapi keterampilan jelek. Jadi SMA, itu kan ada pelajaran prakarya dulu ya, meskipun cuma 2 jam seminggu. Itu bikin, salah satunya adalah membuat ini loh Bu, ketupat. Menganyam ketupat. Itu pelajaran paling horor bagi saya. Gitu ya Pak ya? Nggak bisa saya. Tapi kalau fisika, matematika, kimia bisa. Jadi saya kebalik. Teman saya ada yang minta keterampilan ya, saya minta tolong. Sementara kalau teman saya nggak bisa fisika, dia minta tolong saya. Iya. Dari Memang situ sekarang sebenarnya kelihatan orang-orang kan punya keterampilan beda-beda, kemampuan beda-beda ya kan. Cuman harapan saya begini loh Bu, kalau terlalu dini sudah difokuskan, diarahkan apa enggak terlalu spesialis nanti, terlalu terspesialisasi gitu. Masih SMP udah difokuskan, misalnya dia pinter nyanyi, musik, atau dia pinter fisika, kimia, difokuskannya ke situ. Apa enggak terlalu dini ya? mungkin ada plus minus ya Pak ya. Plus minusnya itu, plusnya itu mungkin anak-anak lebih mendalami apa yang menjadi bidangnya mereka seperti itu. Memang yang minnya ya mungkin saya nggak tahu nanti ke depan Indonesia ini bagaimana juga di dalam hal pendidikan. Cuman kalau dibuat spesialis gitu, memang satu sisi anak memang semakin lebih mendalami apa yang menjadi skillnya mereka, sehingga nantinya tidak seperti sekarang ya Pak ya. Kuliahnya apa? Manajemen gitu. Kerjanya apa? Lain sudah. Kuliahnya apa? Ini. Kerjanya apa? Lain lagi gitu. Jadi harapannya mungkin ke depan sesuai dengan skillnya mereka sehingga lebih fokus gitu ya. Tapi juga minnya adalah mereka hanya tahu bidang itu. Sehingga bidang-bidang yang lain mereka mungkin kurang tahu seperti itu. Kurang apa ya. Jadi kalau orangnya mau belajar sih nggak masalah ya. Tapi kalau orangnya anak yang males belajar ya wis itu toh nggak mau belajar yang lain ya nanti ditanyai apa-apa ya pengetahuannya ya nah itu toh gitu. Saya angkat tema ini karena itu tadi ya. Sekarang tuh kan maunya IT. Ya nggak apa-apa sih IT bagus. Malah ada yang dari kecil sekarang udah cita-citanya YouTuber. Ya itu anak saya tuh Pak. Cita-citanya YouTube. Ini nggak masalah sih, bagus juga. Cuman kalau terlalu dini diarahkan apa enggak terlalu terspesialisasi nanti ya. Dia taunya itu aja gitu. Ya, Kira-kira penyeimbangnya gimana ya? iya. Tapi kalau sejauh ini dengan kurikulum kita itu masih masih seimbang sih ya, masih apa? Masih diperlengkapi dalam semua bidang seperti itu. Kecuali nanti di fase FDE, EF mungkin ya, itu di SMA itu akan lebih spesialis spesifik lagi seperti itu. Tapi kalau untuk yang jadi kalau dari TK sampai SMA sebenarnya itu ada benang merah. Jadi kayak apa ya? TK pelajarannya ini itu sama di SD, SMP, SMA itu sama. Hanya saja lebih diperdalam seperti itu. Ya, karena saya pikir untuk angkatan saya yang udah orba ya, jadul ini ya, itu aja kalau nggak belajar hal lain, itu rasanya kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Padahal kita kan SMA baru difokuskan misalnya ngambil jurusan apa, Ya, IPA, IPS, bahasa ya kan, itu aja udah rasanya jadul banget ya. Lalu gimana yang mulai SMP kelas 1 udah difokuskan kan lebih susah nanti. ya, Kecuali ya seperti Ibu bilang tadi, mau belajar sendiri. Cuman kan berapa persen? ya betul. Apalagi karakteristik apa anak Indonesia ya.
Ya, menarik sekali ya perbincangan kita sore ini. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak ya Bu Irma. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita pasti akan bahas lagi, terutama untuk kurikulum yang baru. Kalau untuk kurikulum mungkin saya bisa gandeng koordinator bagian kurikulum ya Pak. Mungkin itu akan lebih menjawab lebih dalam. Kalau saya hanya di awang-awang mungkin. Ya nanti kalau mungkin ada kesempatan saya bisa bincang-bincang dengan yang bagian koordinator kurikulum atau guru yang menangani kurikulum tersebut. Saya sangat senang sekali. Ya, mungkin ada dua patah kata sebelum kita akhiri podcast sore ini, Bu. Ya, kalau saya sih bahwa perubahan zaman ini terus berubah ya Pak ya. Terus berubah dan anak-anak kita ini juga mengikuti akan perubahan zaman dan perkembangan zaman. Bahkan juga anak-anak kita ini juga akan menghadapi tantangan-tantangan tersendiri yang mungkin berbeda dengan tantangan kita hari ini. Karena kita mendidik mereka bukan hanya mendidik untuk hari ini, tetapi kita harus mendidik mereka untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, di mana mereka akan menghadapi zamannya sendiri. Maka mungkin bagi para guru, bagi para orang tua, mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kita berpartner mungkin dengan sekolah, mungkin dengan gereja, untuk kita bergandeng tangan, kita bisa mendidik mereka untuk menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang bukan hanya tangguh di dalam intelektual saja, bukan hanya pinter saja, karena kalau pinter saja di zamannya nanti mungkin bisa kalah, begitu ya. Tetapi kita harus memperlengkapi mereka dengan karakter, dengan hati yang tangguh, dan iman yang kuat untuk mereka menghadapi tantangan zaman itu. Ya, bagus. Semoga kita tercapai ya, pendidikannya makin maju, anak-anaknya karakternya juga makin bagus. Terima kasih banyak waktunya Bu Irma ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, kita sambung lagi. Terima kasih banyak, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Irma. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.